Halo Kedan, Assalamualaikum. Selamat datang lagi di channel YouTube ya Oke Zen. Gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua sehat-sehat aja ya weh. Dan gak henti-hentinya aku tuh mau ngucapin, mau liate terima kasih buat semuanya yang selalu support channel aku yang masih pemula ini. Karena gimana pun saran dan masukan dari kalian itu sangat berharga untuk channel ini buat berkembang lebih baik ke depannya daripada hari ini dan hari-hari sebelumnya gitu. Makasih ya. Dan di video hari ini aku bakal bahas salah satu berita viral yang sempat ada di Indonesia juga, yaitu berita kematiannya salah satu pramugari asal Filipina. Nah, selengkapnya kalian bisa tonton video ini sampai habis. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Oke, selamat nonton. Seorang wanita bernama Christine Angelica Dacera adalah seorang pramugari Philippine Airlines dan dia juga berprofesi sebagai seorang model. Perempuan yang berusia 23 tahun ini berasal dari General Santos City. Dia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara ya cuy ya. Nah si Christine ini dia tuh sudah mendapat gelar komunikasi dengan predikat cum laude di University of the Philippines, Mindanao di Davao City. Ternyata selain jadi pramugari sekaligus seorang model nih, selain menjadi seorang pramugari dan model, ternyata si Christine Angelica ini juga seorang penari. Dia itu sering kali mengikuti kontes-kontes, termasuk menjadi seorang finalis di Mutia Ing Davao tahun 2019. Jadi pramugari ini memang benar-benar seorang yang sangat-sangat berprestasi. Kemudian di tahun 2019, perempuan cantik ini pindah dia ke Manila untuk bekerja sebagai pramugari di Philippines Airlines. Nah, ibunya si Christine ini yang bernama Sharon, beliau juga pernah bilang bahwa si Christine ini punya impian ya, dia punya harapan bakal ngebawa keluarganya itu keliling dunia. Nah, oke lanjut ya. Tapi sayangnya ya di tahun baru ini malah keluarganya itu mendapat kabar yang gak mengenakan dari si Christine ini. Di awal tahun, tepatnya tanggal 1 Januari 2021, Christine Angelica ini dikabarkan telah meninggal dunia. Tapi naasnya meninggalnya itu dengan cara yang tidak wajar. Oke berikut ini aku bakal kasih tahu ke kalian semua fakta-fakta mengenai kematiannya si Christine Angelica ini, yang dimana dia adalah seorang pramugari asal Filipina. Ternyata sebelum ditemukan gak bernyawa lagi, Christine ini diketahui menghabiskan malam tahun barunya itu di sebuah hotel mewah di kawasan Makati di negara Filipina. Dia itu nggak sendirian, tapi dia bersama 11 orang pria. Dan diantaranya itu dia emang tampak perempuan sendiri gitu di situ. Tapi faktanya tidak semua pria itu mengenal si Christine ini Nah, 3 dari 11 pria ini ternyata emang temennya Christine, memang sudah kenal dengan si Christine, tapi sisanya merupakan teman dari temannya Christine yang 3 orang ini. Nah, pada jam 10 pagi ini, tepatnya setelah tahun baru ya, ini awal tahun baru tanggal 1 Januari 2021, ada salah satu temannya si Christine yang bernama Gomel Galida. Nah, si Gomel ini menemukan temannya si Christine ini sudah berada di bathtub kamar mandi hotel itu. Nah, temannya si Christine itu adalah seorang pria. Si pria ini itu tuh dia ngira kalau si Christine ini sedang tertidur. Karena ditengoknya si Christine ini tertidur, akhirnya temennya yang cowok ini yang menemukan dia mutusin buat ambil selimut untuk nyelimutin si Christine ini Nah, setelah itu si Romel Galida ini pergi untuk tidur lagi. Nah, setelah si Romel ini bangun beberapa jam setelahnya, si Romel ini ternyata sudah mendapati tubuhnya si Christine ini sudah membiru dan gak sadarkan diri lagi.
Karena ngelihat hal yang kayak gitu, dia langsung panik, dia langsung melaporkan kejadian itu, dia minta tolong gitu kan sama yang ada di hotel. Kemudian dia membuat pertolongan pertama lah untuk temennya ini, si Christine. Tapi sayangnya ya coy ya, si nyawa Christine ini memang sudah nggak bisa tertolong lagi gitu. Alias si Christine ini sudah meninggal dunia di sebuah bathtub yang ada di kamar hotel tempat dia menginap. Kemudian pihak polisi langsung datanglah kan ke lokasi. Mereka melihat jenazahnya Christine. Saat ditemukan dan diperiksa coy ya, itu ternyata banyak kali luka memar yang ada di tubuhnya si Christine ini. Bahkan di bagian paha dan lututnya itu ada luka sobek ya. Dan hasil investigasi sementara nih itu dari pihak kepolisian setempat di Filipina, ternyata nih ditemukannya bekas cairan di bagian kemaluannya si Christine ini. Nah, kemudian dugaan sementaranya nih, Christine ini meninggal dunia setelah adanya kekerasan fisik ya, dari pelecehan dalam tanda kutip, karena ditemukan adanya memar dan luka di bagian kemaluannya ya coy ya. Sebenarnya awalnya nih si Christine ini dicurigai meninggal karena terkena aneurisma. Jadi aneurisma ini adalah suatu kondisi ketika sebuah area itu membengkak dan lemah di dalam arteri alias pembuluh darah ya. Kemudian ya itu tadi gitu kan, yang kayak aku bilang sebelumnya, ternyata polisi setelah menemukan ada cairan gitu di kemaluannya si Christine ini. Serta ada goresan luka juga gitu di lengan dan kakinya si Christine ini coy. Ya intinya pada penyelidikan awal itu terjadinya adanya pelecehan terhadap si Christine ini coy. Nah sementara nih menurut Kapolsek Makati, kematiannya itu bukanlah hal yang wajar. Yang pasti ada paksaan pada tubuh, ada luka memar, ada luka lecet, yang jelas semuanya itu hal yang tidak normal pada saat berhubungan. Kemudian ya coy ya, dugaan pelaku pembunuhan itu diarahkan kepada 11 orang pria temennya si Christine, yang dimana mereka lah yang kumpul bersama pada saat sehari sebelum si Christine ini meninggal dunia. Dan itu mereka kumpul di malam tahun baru ya. Nah berdasarkan keterangan pegawai hotel nih, 11 pria itu ternyata memesan kamar hotel yang berdekatan dengan kamarnya si Christine ini Dan intinya perempuan berusia 23 tahun ini sudah menghabiskan malam tahun barunya bersama 11 pria ini di hotel itu. Dan karena kejadian ini akhirnya 8 orang pria itu sudah diamankan oleh pihak kepolisian setempat. Sementara itu 3 orang lainnya itu masih buron ya coy ya. Dan pada akhirnya juga polisi kota Makati itu mengajukan dakwaan, yaitu dakwaan sementara pemerkosaan dengan pembunuhan dari 11 orang pria yang bersama si Christine ini pada malam tahun baru. Nah poinnya tuduhan itu tuh bersifat sementara ya coy ya. Karena petugas sampai saat ini masih menunggu hasil otopsi akhir dan hasil toksikologi. Nah ada beberapa hal ini yang membuat kasus dakwaannya ini bersifat sementara. Yang pertama itu pihak kepolisian sama sekali nggak cukup bukti ya coy ya. Kantor Kejaksaan Kota Makati bilang kalau sampai saat ini bukti-bukti yang mereka dapat itu belum cukup untuk tapi memastikan bahwa 11 pria ini memang pelakunya. Mereka pun memang belum bisa membuktikan kematiannya si Christine ini coy. Apakah memang benar mengalami pelecehan atau memang tidak gitu. Nah ada fakta berikutnya nih, ternyata 11 orang pria temannya si Christine ini yang kumpul sama dia pada malam tahun baru, ternyata mereka ini ngaku kalau 11-11-nya adalah seorang gay alias pecinta sesama jenis gitu kan. Jadi sempat 4 dari 11 orang teman prianya si Dasera itu ditetapkan sebagai tersangka. Bukan ditetapkan, tapi dinyatakan sebagai tersangka. Karena sempat berembus kabar kalau si
si Christine ini dilecehkan secara bersama-sama gitu. Tapi ada pernyataan mengejutkan nih yang diucapkan dari salah satu terduga tersangka yang bernama Gregorio de Guzman, yang dinyatakan dia bilang sendiri bahwa dia dan semua teman-temannya adalah seorang gay. Kami adalah seorang gay. Dia pun membantah sudah melecehkan si Christine karena dia dan teman-temannya ini adalah penyuka sesama jenis. Dia bilang kami semua adalah gay. Saya melihat si Christine ini senang dia berpesta dengan kelompok LGBT kami. Dia juga bilang kalau dia itu nggak pernah berhubungan dengan seorang wanita, berhubungan dalam tanda kutip ya. Bahkan dia juga bilang nih coy, kalau dia itu gak nafsu nih sama perempuan gitu. Dia selalu menyukai pria, jadi emang dia itu adalah seorang gay. Dan itu menurut pengakuannya. Jadi sebenarnya sampai saat ini kasus ini tuh menurut kepolisian dan banyak orang juga sangat-sangat membingungkan nih. Karena para pria ini sama sekali gak ngaku, malah dia ngakunya adalah seorang gay dan dia sama sekali nggak ada ngapa-ngapain si pramugari ini coy. Ya pokoknya nggak pernah berhubungan lah sama si pramugari ini. Tapi menurut penyelidikan hasil jenazahnya nih, terdapat cairan ya di kelaminnya si perempuan ini yang menunjukkan bahwa si Christine ini sudah mendapat pelecehan gitu. Tapi ya sampai saat ini kasus ini sendiri pun masih diselidiki lebih lanjut, didalami lebih lanjut lagi sama pihak kepolisian yang ada di Filipina. Nah selain itu coy, itu tuh terdapat hal yang ganjal nih. Hal yang ganjal di postingan terakhirnya seorang pramugari ini, yaitu postingan terakhirnya di Instagram. Dia tuh memposting dirinya yang lagi bekerja sebagai seorang pramugari pada tanggal 28 Desember 2020. Dia pakai seragam pelindung lengkap serta pakai masker juga. Nah, yang jadi sorotan adalah captionnya coy. Nah, di dalam caption itu bertuliskan kalau itu adalah penerbangan terakhirnya gitu kan. Yang dimana captionnya itulah yang sangat banyak dibicarakan orang, seakan-akan itu tuh dia udah ngasih kayak kode gitu, dia bakal meninggal gitu kan, karena dengan kata-kata penerbangan terakhir gitu. Sedangkan dia adalah seorang pramugari dan sama sekali nggak ada resign dari pekerjaannya gitu. Apakah dia ini sudah merencanakan kematiannya atau memang ini sebagai ya bisa dibilang tanda-tanda lah dari kematiannya dia gitu. Nah itulah tadi kisah dan fakta-fakta mengenai kematian seorang pramugari yang bernama Christine Angelica da Serra, yang dimana dia adalah seorang perempuan asal Filipina yang meninggal dengan cara yang tidak wajar ya coy ya. Semoga korbannya ini, Christine Angelica da Serra ini tenang di alam sana, dan semoga pelaku yang sebenarnya itu segera ditangkap dan mendapat hukuman yang setimpal atas apa yang telah dia perbuat. Dan aku juga berharap semoga kejadian-kejadian kayak gini itu gak ada yang terulang lagi ya cuy ya. Nah oke lah buat kalian semua, kedan-kedanku yang udah nonton, mau lihat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share. Dan jangan lupa kalian aktifkan loncengnya agar kalian tuh tahu ada updatean terbaru dari channel OKZine. Assalamualaikum.